Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrulina Wulandari. Saya dari D3 Gizi kelas 1B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mencari dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila lahir dari proses historis, politis, dan filosofis yang mencerminkan kehendak bangsa untuk membangun negara yang berdaulat, adil, dan beradab. Sebelum secara resmi dirumuskan pada tahun 1945, nilai-nilai Pancasila sejatinya telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman telah menjadi bagian dari identitas bangsa jauh sebelum penjajahan. Secara formal, gagasan mengenai dasar negara Indonesia muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh bangsa menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. 2 hari kemudian, Prof. Dr. Soepomo juga menyampaikan pandangan tentang dasar negara dengan menekankan pentingnya negara integralistik yang menyatukan seluruh elemen bangsa tanpa memisahkan individu dan negara. Puncak dari perdebatan dasar negara terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip ini kemudian disebutkan dengan istilah Pancasila. Soekarno menegaskan bahwa dasar negara Indonesia harus digali dari nilai-nilai budaya dan pengalaman bangsa sendiri, bukan meniru ideologi bangsa lain. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang beranggoта tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, dan lainnya. Panitia ini bertugas merumuskan naskah dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia. Hasil kerja panitia ini adalah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan Pancasila versi awal. Namun, untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari perpecahan antara golongan Islam dan nasionalis. Kalimat pertama Piagam Jakarta, ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Materi kedua, peran Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap fase perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejarah awal kemerdekaan hingga masa kini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup bangsa yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi fondasi moral, etika, dan ideologi yang membentuk karakter serta arah pembangunan bangsa Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi situasi yang sulit dan penuh tantangan setelah
Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa ini harus mempertahankan kemerdekaannya dari bangsa ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam kondisi tersebut, Pancasila berperan sebagai perekat persatuan yang menyatukan seluruh elemen bangsa yang memiliki latar belakang, suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia mampu menumpuk semangat nasionalisme dan menguatkan tekad rakyat untuk mempertahankan kemerdekaannya. Memasuki masa penelitian Orde Lama, Pancasila dijadikan dasar pemikiran dalam membangun negara yang berdaulat dan berdikari. Pemerintah pada masa itu berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui bangsa kebijaksanaan yang menekankan semangat persatuan, kedaulatan rakyat, serta keadilan sosial. Walaupun terhadap dinamika politik dan perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat, Pancasila telah menjadi pedoman utama dalam menjaga arah perjuangan bangsa agar tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pada masa Orde Baru, peran Pancasila semakin menonjol karena dijadikan satu-satunya asas dalam kehidupan politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan. Pemerintah berusaha menanamkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan moral dan kegiatan penataran. Tujuannya adalah untuk memperkuat kesadaran ideologis rakyat agar memiliki rasa cinta tanah air, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap negara. Meskipun penerapan Pancasila pada masa itu sering dikaitkan dengan kepentingan politik penguasa, secara umum Pancasila tetap menjadi dasar dalam pembentukan karakter bangsa dan arah kebijakan nasional. Setelah memasuki era reformasi, Pancasila mengalami proses pembaruan makna sesuai dengan perkembangan zaman. Pada periode ini, tantangan bangsa semakin kompleks seperti pengaruh globalisasi, menurunnya moralitas, cara munculnya paham-paham ekstrem yang mengancam persatuan bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila kembali diktualisasikan sebagai pedoman moral dan ideologi terbuka dalam mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Pemerintah dan lembaga pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melihat kurikulum dan kegiatan pembinaan karakter generasi muda. Hal ini dilakukan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan tetapi benar-benar dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan bukan dan kebijakan negara. Setelah memasuki era reformasi, Pancasila mengalami proses pembaruan makna sesuai dengan perkembangan zaman. Pada periode ini, tantangan bangsa semakin kompleks seperti pengaruh globalisasi, menurunkan moralitas, serta munculnya paham-paham ekstrem yang mengancam persatuan bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila kembali diaktualisasikan sebagai pedoman moral dan ideologi terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Pemerintah dan lembaga pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum dan kegiatan pembinaan karakter generasi muda. Hal ini dilakukan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan tetapi benar-benar dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.